Saya ulangi sekali lagi perkataan Yesus Kristus yang mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa pencipta langit dan bumi kalau tidak melalui aku." Saudara jangan menghakimi orang dengan ayat ini. Itu bukan urusanmu kawan. Karena jelas dikatakan, aku juga memberkati domba-domba di luar kawanan domba-domba, yaitu kepada saudara yang sudah percaya kepada dia dan beribadah kepada dia dan hidup sehari-hari kepada dia. Bahkan saudara sudah mengatakan hamba Tuhan, yang artinya hamba kebenaran, hamba firman Tuhan. Itu artinya hamba Tuhan. Bukan hamba seperti tuan dan hamba, tetapi hamba untuk melakukan kebenaran. Ya, kalau hamba dosa ya untuk melakukan dosa-dosa. Hamba uang ya selalu ya mempertuhankan uang dan kekayaan dan sebagainya. Jadi jangan anggap hanya hamba Tuhan itu adalah pendeta-pendeta dan sebagainya. Saudara juga hamba Tuhan, yang artinya adalah orang yang melakukan kebenaran, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang melakukan sabda Tuhan dan sebagainya. Ya, saya tidak mengulang-ulang lagi ini. Saya pun terima kasih saya kalau digugah untuk berbicara tentang ini. Saya tidak mempersiapkan lebih jauh khotbah ini tentang ini. Namun sekilas tadi pagi saya membaca ini tadi pagi. Jadi rindu saya untuk menyampaikan ini, bahwa jarang-jarang saya, dan mungkin pun belum pernah saya membawa khotbah dari Ibrani 2 ini. Maka itu tadi dari rumah saya ingin juga menyampaikan ini, walaupun hanya sepotong-sepotong. Yang pasti apa yang dikatakan pencipta langit dan bumi ini bukan malaikat-malaikat yang dikasihi Tuhan, tapi keturunan Adam, yaitu saudara dan saya, keturunan Abraham, yaitu kita manusia ini di sini. Masalah bagian daripada malaikat itu urusan Tuhan, itu bukan urusan kita. Yang pasti kita ini lebih berharga daripada malaikat-malaikat. Karena banyak orang keliru seolah-olah lebih tinggi atau lebih dikasih Tuhan malaikat itu daripada manusia. Tidak. Karena dia datang ke dunia ini bukan mencari malaikat, tidak. Dia mencari orang-orang berdosa. Dan dia pun tidak datang sebagai rupa malaikat. Ini sekali lagi saya ingatkan, Yesus datang ke dunia bukan sebagai malaikat. Itu pula, tapi sebagai manusia biasa seperti saudara dan saya. Dan dia tidak datang sebagai tumbuh-tumbuhan, sebagai hewan dan sebagainya. Karena jelas dia datang untuk menyelamatkan manusia agar jangan hidup di dalam dosa, tetapi hidup dalam kemenangan untuk boleh hidup kekal bersama dia, bukan bersama malaikat. Nah, itu harus saya jelaskan lewat pembacaan ini, karena jelas dikatakan di sini. Dan jika dia tidak melewati kematian itu, dia tidak disebut imam besar. Ya, imam dari segala imam dan raja dari segala raja. Karena memang dia harus melewati maut. Saya ulangi sekali lagi biar kita jangan lupa. Tanpa dia melewati maut, pengharapan manusia itu tidak ada artinya, atau kecil dan tidak besar. Tetapi manusia karena sudah melihat jelas, walaupun kita bukan dengan mata kita sendiri, pada saat dia mengalami kematian dan mengalami di dalam kubur dan mengalami kebangkitan, dan dia naik ke sorga dan dilihat semua mata manusia yang ada di sekitar itu. Inilah yang membuat iman percaya dan pengharapan yang besar, bahwa aku tidak akan pernah ditelan maut untuk selama-lamanya. Namun aku hanya mengalami maut sementara saja, sekalipun besok atau lusa atau tahun depan atau kapan saja saya mati, itu hanya sementara saja. Karena Tuhan sudah menyediakan rumah yang kekal di surga. Nanti baca di Yohanes 14, rumah Bapa itu yang banyak tempat diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia,
karena kita tidak akan pernah ditelan maut untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi sebelum kita akhiri ibadah ini. Saya mau saudara memilih lagu dulu. Oh, tadi ada saya nyanyi di jalan, habis itu tidak ada. Kalau saudara tidak tahu lagu ini, tolong ikuti saya. Saya tadi naik sepeda motor sambil bernyanyi lagu ini. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Boleh saudara mengikuti sekalipun belum pernah dinyanyikan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Lagu ini setiap saya ditabalkan menjadi pendeta misionaris evangelis, ini yang membawa kami boleh buka-bukaan tentang dosa-dosa yang kami lakukan. Lagu inilah yang menguatkan kami dan percaya kita harus mengaku dosa. Kita harus mengatakan karat-karat dosa yang ada di tubuh kita ini harus dibakar. Ibarat perak dan emas harus dimurnikan. Tanpa itu saudara masih berkarat dengan dosa-dosa. Bagi kami dulu hampir tidak ada yang tidak mau. Memang kami dulu dalam pendidikan Alkitabiah dikasih kelompok per kelompok, dikasih kesempatan untuk buka-bukaan tentang dosa dan pelanggarannya. Dalam kelompok saya tidak satu pun yang tidak mau membuka aibnya. Inilah mengingatkan saya dalam pelayanan saya. Saudara harus buka aibmu di mata semua manusia. Jangan aib orang yang saudara buka. Aibmu dan aibmu ini kepada Tuhan, agar manusia mengenal engkau manusia lamamu menjadi manusia yang baru. Saudara dulu hamba dosa, sekarang ini jadi hamba kebenaran. Lagu ini sangat menguatkan saya sampai sekarang ini. Biarlah Tuhan menyingkapkan perkara, menyingkapkan isi hati saya, menyingkapkan segala dosa dan pelanggaran saya, kelalaian saya, agar saya bisa mengampuni kepada sesama manusia, agar saya bisa mengampuni dan minta pengampunan kepada Tuhan. Dan saya tidak akan bisa terampuni tanpa mengaku dosa kepada sesama dan kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini berulang kali lagi. Nyanyikan dengan sikap berdoa dan katakanlah di dalam hatimu dan pikiranmu, tolonglah saya Tuhan, mampukan saya Tuhan, jika Engkau sudah menyingkapkan segala perkara, menyingkapkan siapa aku sesungguhnya, menyingkapkan aku siapa Tuhan yang sesungguhnya, dan menyingkapkan kebenaran tujuan hidupku kemana. Pada saat itu kita bernyanyi, biarlah rohmu juga berkata-kata kepada roh Tuhan, untuk saudara mengaku ini semuanya dan minta pengampunan dari Dia, dan layak engkau juga mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Setiap kali saya katakan ini, kalaupun ini sudah terselesaikan, tidak salah, saya ulang-ulangi, agar saudara jangan sampai tidak menyelesaikan perkaramu kepada manusia dan kepada Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara,
perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Yesus, supaya ku layak di hadapan-Mu Yesus, supaya ku layak di hadapan-Mu Yesus. Bapa yang baik, dengarkanlah doa kami, dengarkanlah lagu kami, lagu pengakuan dosa kami Tuhan, lagu kerinduan kami, biar Engkau menyingkapkan segala perkara kami yang kami tidak ingat lagi, segala perkara yang selama ini kami sembunyikan Tuhan. Seharusnya kami membuka aib kami kepada semua orang tanpa terkecuali, agar karat-karat dosa ini boleh disucikan dengan pengampunan daripada-Mu. Kami percaya Tuhan pasti senang jika kami mengaku segala kesalahan, dosa, pelanggaran kami kepada sesama manusia, kepada keluarga kami, kepada orang-orang yang dekat kepada kami, dan kepada siapapun Tuhan, agar kami terampuni. Terlebih Tuhan, penyesalan kami kepada-Mu akan dosa dan pelanggaran kami kepada-Mu. Karena itu Tuhan, dengan lagu tadi, sempurnakanlah itu, merupakan kerinduan kami untuk boleh menjadi emas murni, perak yang murni, yang berharga di mata-Mu Tuhan. Setelah Engkau membakarnya itu dengan kuasa Roh Kudus, seperti emas yang dibakar dan perak yang dibakar, demikianlah kami Tuhan sekarang ini. Engkau memurnikan kami lewat penyesalan dosa dan pelanggaran kami, lewat pengakuan dosa kepada-Mu Tuhan, jikapun masih ada dosa-dosa yang belum terselesaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjamah kami sekarang ini. Janganlah kiranya Engkau meninggalkan kami hari esok. Tetaplah Engkau menjamah kami, memimpin hidup kami, bukan hanya sekedar saat ini saja. Terima kasih Tuhan, kami terberkati oleh kasih setia-Mu. Biarlah berkat-Mu juga turun kepada keluarga kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah berkat-Mu juga terberkati turun kepada saudara kami yang ada di semua sel di sini, sekalipun tidak sama-sama dengan kami beribadah. Berkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Teguhkan dan kuatkan iman mereka Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang ekat, Tuhan yang di atas segala Tuhan yang ada. Engkau adalah El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas segala orang dan segala ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga Kapolda, Wakapolda, semua direktur, semua kasat dan kepala unit, dan semua polisi-polisi terendah sekalipun. Biarlah Tuhan mereka menjalankan pekerjaan mereka sebagai aparat penegak hukum demi kasih dan keadilan. Perlengkapi mereka Tuhan akan takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak menyalahgunakan kewenangan mereka sebagai polisi. Terima kasih Engkau hadir kepada semua polres-polres yang ada di seluruh Sumatera Utara ini, di mana hamba-Mu akan mengunjungi mereka untuk berkala Tuhan. Mampukan hamba mengunjungi mereka sekalipun jauh dari kota Medan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Hari ini sepenuhnya Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami, dan besok juga untuk hari selamanya.
Biarlah Engkau selalu menuntun kami kepada pengenalan akan kasih Kristus, dan semakin bertambahlah iman kami dan pengharapan kami karena penyertaan-Mu selalu kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu akan berkat yang turun kepada hamba-Mu Abraham, Ishak dan Yakub, kepada hamba-hamba-Mu yang percaya yang mendahului kami, bahkan kepada Musa tatkala memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Biarlah berkat yang sama Tuhan turun kepada kami saat ini juga. Berkat yang sama turun kepada semua orang yang kami doakan tanpa terkecuali. Sebelum kami menerima berkat itu Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami, dan mampukanlah kami memanjatkan doa yang sudah pernah diajarkan oleh Kristus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan menaungi Engkau, semua orang-orang yang Engkau doakan sekarang ini. Disinarilah Engkau dengan wajah-Nya yang kudus, yang suci itu, sembari memberikan kasih karunia yang tidak pernah putus-putusnya. Diperhadapkanlah wajah-Nya yang agung itu kepadamu, sembari memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus datang kembali kepadamu dan kepada semua orang yang Engkau doakan saat ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom alaikum. Tuhan memberkati. Haleluya.